Harga minyak lagi gila-gilaan nih. Nah, para investor pasti pada bertanya-tanya, siapa ya yang paling diuntungkan dari situasi ini? Hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu nama besar yang mungkin banget jadi jawabannya. Halliburton dengan kode saham HEL. Yuk kita lihat bareng, beneran nggak sih mereka ini penjual sekop di tengah demam emas hitam? Ini nih pertanyaan besarnya buat para investor sekarang. Jadi pas harga minyak melambung tinggi, cuannya itu nggak cuma lari ke produsen minyaknya aja loh, ada ekosistem besar di baliknya. Dan seringkali jawaban pintarnya justru ada di perusahaan jasa ladang minyak. Disitulah Halliburton, si raksasa ini main perannya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin Halliburton lebih dalam, kita harus paham dulu panggung utamanya, pasar minyak global. Kondisi makro yang lagi bergejolak ini bukan sekedar latar belakang ya. Ini adalah faktor penentu utama yang bisa bikin nasib perusahaan kayak HIL ini naik atau malah jatuh. Coba lihat deh sekarang, harga minyak mentah Brent itu anteng banget di level psikologis yang penting, di atas $100 per barel. Pemicunya apa? Ya ketegangan geopolitik global yang bikin pasokan keganggu dan pasar jadi cemas. Nah, harga yang panas inilah yang jadi bensin utama buat potensi keuntungan Halliburton. Dan kayaknya ya, pestanya ini belum bakal selesai dalam waktu dekat. Proyeksi dari EIA, itu Badan Informasi Energinya Amerika, bahkan ngira-ngira harganya bisa nyentuh puncak di angka $115 per barel. Ini bukan cuma angka loh, ini sinyal kuat banget tentang seberapa panasnya pasar dan seberapa besar peluang yang ada. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang, yuk kita sorot pemeran utamanya, Halliburton. Jadi, di tengah demam emas hitam ini, Halliburton itu bukan penambangnya, tapi mereka yang nyediain semua peralatan dan jasa penting yang bikin penambangan itu bisa kejadian. Jadi apa sih perusahaan jasa ladang minyak itu? Gini deh, analogi paling gampangnya. Bayangin pas lagi demam emas, keuntungan paling pasti itu seringnya bukan punya si penambang, tapi punya yang jualan sekop. Nah, itulah perannya Halliburton di industri minyak. Mereka nggak nyari minyak, tapi mereka nyediain teknologi dan layanan canggih biar perusahaan lain bisa ngebor. Terus duitnya Halliburton dari mana aja? Sebagian besar, sekitar 61%, itu datangnya dari pasar internasional yang biasanya lebih stabil. Sisanya dari Amerika Utara, pasar yang lebih naik turun tapi punya potensi pertumbuhan yang meledak-ledak. Komposisi ini kan jadinya seimbang antara stabilitas dan potensi cuan. Nah, ini dia beberapa skop modern yang mereka jual. Mulai dari pressure pumping, itu pada dasarnya teknik buat maksa minyak keluar dari bebatuan, di mana mereka ini pemimpin pasarnya, sampai ke teknologi otomasi pengeboran yang super canggih. Bisnis mereka tuh nyentuh hampir semua aspek produksi, dari A sampai Z. Sekarang, kita cek kesehatan finansial perusahaan ini yuk. Laporan keuangan terbaru mereka baru aja keluar, dan ini ibaratnya rapor akhir semester lah. Pertanyaannya, nilainya bagus nggak? Jawabannya? Wow, bagus banget. Laba per saham mereka itu ngalahin ekspektasi Wall Street lebih dari 10%. Buat investor, ini sinyalnya kenceng banget. Halliburton nggak cuma untung, tapi mereka kerja jauh lebih efisien dan profitabel dari yang para analis paling cerdas perkirakan. Nah, di sini ceritanya jadi makin seru. Walaupun pendapatan di Amerika Utara agak turun dikit, pasar internasionalnya justru ngebut. Apalagi di Amerika Latin, tumbuhnya sampai 22%. Ini bukti kalau strategi diversifikasi geografis mereka benar-benar jalan sebagai jaring pengaman sekaligus mesin pertumbuhan baru. Dan meskipun pasar Amerika Utara kelihatannya lagi lesu, CEO mereka, Jeff Miller, justru ngelihatnya sebagai peluang. Kutipan ini intinya bilang, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Keyakinan kayak gini nunjukin kalau mereka siap-siap buat pemulihan kuat yang bakal datang. Sentimen yang positif banget buat masa depan. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Kondisi pasar, profil perusahaan, sama rapor keuangannya. Sekarang, ayo kita susun jadi gambaran ke depan. Berdasarkan semua data ini, kita bisa bikin 3 skenario kemungkinan buat harga saham Halliburton. Oke, kita bedah ya 3 kemungkinan ini. Pertama, skenario bullish, alias skenario terbaiknya. Ini terjadi kalau harga minyak tetap tinggi dan pasar Amerika Utara pulih. Terus ada skenario bearish, ini yang paling mungkin terjadi. Dan terakhir, skenario bearish, kalau mimpi buruknya kejadian dan harga minyak anjlok. Masing-masing punya target harga yang beda jauh. Yuk kita lihat potensi terbaiknya. Di skenario bullish ini, kalau semua kondisinya mendukung, saham HAL bisa melonjak 15–25% menuju target $46–50. Kuncinya ada 2, harga minyak harus tetap tinggi dan janji pemulihan di Amerika Utara harus jadi kenyataan.
Oke, setelah semua analisis ini, ayo kita ringkas jadi poin-poin paling penting buat investor. Apa aja sih katalis yang bisa bikin saham ini terbang, dan apa aja badai yang bisa bikin saham ini jatuh? Sisi positifnya kelihatan kuat banget nih. Coba bayangin, harga minyak yang tinggi dorong pemulihan di Amerika, terus memicu kontrak-kontrak baru. Di waktu yang sama, teknologi otomasi mereka neken biaya, dan program buyback saham makin manjain investor. Wah, ini resep sempurna buat harga naik. Tentu aja, selalu ada risikonya. Geopolitik yang hari ini mendukung, besok bisa berbalik arah dan ngejatuhin harga minyak. Di sisi lain, biaya operasional bisa aja bengkak dan makanin laba, sementara saingan mereka juga nggak akan tinggal diam. Jadi ini pertarungan yang harus terus mereka menangkan. Jadi sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita bedah semuanya, dari gejolak pasar minyak sampai kesehatan finansial Halliburton, pertanyaannya sekarang, apakah HALL ini layak dapat satu tempat di watchlist investasi Anda? Terima kasih banyak udah nyimak analisis ini. Tapi ingat ya, ini semua analisis bukan saran finansial. Pasar itu bisa liar banget, jadi selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum ambil keputusan. Kalau Anda suka bedah saham kayak gini, jangan lupa subscribe channel US Stock Idea. Sampai jumpa di analisis berikutnya.